Jenis tanah merupakan salah satu bentuk dari adanya tenaga eksogen. Nah, jenis-jenis tanah ini terbentuk karena adanya proses dari pelapukan, erosi, dan sedimentasi serta pergerakan tanah. Nah, untuk lebih lanjut mengenai penjelasan jenis-jenis tanah, kalian jangan lupa untuk terus simak video ini ya. Tanah merupakan material yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan atau dekomposisi dari mikroorganisme dan tumbuhan. Jenis-jenis tanah di Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis. Nah, yang pertama adalah tanah dengan jenis organosol. Nah, tanah jenis organosol ini adalah tanah gambut yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang berada di lapisan tanah. Nah, tanah organosol ini kebanyakan berada di daerah Kalimantan dan daerah Sumatera. Tanah organosol memiliki kandungan asam yang cukup tinggi sehingga hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu yang bisa tumbuh subur di tanah jenis organosol. Nah, yang selanjutnya adalah tanah aluvial. Kalau kalian dengar kata aluvial, pasti kalian akan menghubungkannya dengan sungai. Betul sekali. Nah, tanah aluvial merupakan tanah endapan dari material sungai. Nah, biasanya tanah aluvial ini merupakan tanah yang subur karena material yang terbawa oleh air sungai merupakan partikel bunga tanah atau partikel subur dari lapisan atas tanah. Nah, tanah aluvial ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam seperti tanaman-tanaman hortikultura dan tanaman palawija di sekitar daerah aliran sungai. Nah, selanjutnya yaitu tanah vulkanis. Mendengar kata vulkanis pasti nanti akan dihubungkan dengan gunung api. Betul sekali. Nah, tanah vulkanis merupakan tanah yang didapat dari proses pelapukan batuan-batuan induk yang ada di gunung api atau daerah vulkan. Nah, tanah ini sudah pasti tanah yang subur karena material dari gunung api merupakan material yang kaya akan mineral dan unsur hara. Nah, biasanya daerah-daerah dengan tanah vulkan ini berada dan mendominasi di daerah Jawa seperti puncak Gunung Semeru, puncak Gunung Raung, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tanah regosol. Tanah regosol ini merupakan tanah yang masih bercampur dengan batuan induknya. Nah, biasanya tanah ini merupakan tanah yang masih muda. Nah, selanjutnya adalah tanah laterit. Nah, kalau tanah laterit ini merupakan tanah yang sangat gampang membedakannya. Karena apa? Tanah laterit memiliki warna merah yang mengidentifikasi bahwa tanah tersebut memiliki kandungan zat besi dan aluminium yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya adalah tanah potsolik merah kuning. Nah, tanah potsolik merah kuning ini biasanya terjadi di daerah dengan curah hujan yang cukup tinggi, beriklim sedang, dan memiliki ciri-ciri warnanya kuning ke orange-orangean. Nah, yang selanjutnya yaitu tanah kapur. Nah, tanah kapur tentu saja berasal dari material batuan kapur. Nah, batuan kapur sendiri memiliki proses pelapukan yang unik karena membutuhkan pelapukan kimia atau reaksi dari air hujan dengan batuan kapur untuk bisa melapukan batuan dan menjadi tanah kapur. Nah, tanah kapur sendiri biasanya sangat cocok untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan jati. Nah, kalau kalian lihat di daerah selatan, daerah pegunungan kapur selatan Pulau Jawa, pasti kalian menemukan hutan jati kan? Nah, itu karena pohon jati sangat sesuai untuk ditanami di daerah tanah kapur. Nah, yang terakhir merupakan jenis tanah pasir. Nah, tanah pasir sendiri merupakan tanah yang berasal dari batu pasir atau yang berasal dari pelapukan yang berada di pantai. Nah, biasanya batu pasir ini tergolong tanah yang sulit untuk ditanami tumbuhan karena agregatnya yang lepas-lepas dan kurangnya tingkat kesuburan. Oke, kalian pasti sudah paham kan dengan jenis-jenis tanah. Nah, tanah sendiri merupakan sebuah tempat yang masih tetap membutuhkan konservasi. Mengapa? Karena
kestabilan tanah yang tetap dijaga dan kelestarian kesuburan tanah yang tetap dijaga akan mempengaruhi produktivitas dari tanaman. Nah, bagaimana sih konservasi tanah yang benar itu? Nah, konservasi tanah dibagi menjadi dua, ada metode vegetatif dan metode mekanik serta metode kimia. Nah, metode kimia ini biasanya jarang digunakan, jadi biasanya konservasi tanah dibagi menjadi dua tadi. Nah, kalau metode vegetatif merupakan metode konservasi tanah yang dilakukan dengan cara memanfaatkan tumbuhan. Nah, contohnya seperti kontur flowing atau menanami tumbuhan sesuai dengan garis kontur atau vine break. Nah, vine break itu adalah tanaman-tanaman yang ditanam untuk berguna memecah angin seperti yang ada di daerah pantai. Kalau metode mekanik merupakan metode yang dilakukan dengan cara-cara mekanik dan memiliki pengukuran yang sesuai dan tepat seperti terasering, ada pembendungan dan ada pembetengan lereng. Nah, metode mekanik ini digunakan untuk mencegah terjadinya pergerakan mass wasting. Nah, maka dari itu lereng-lereng dibentuk supaya sesuai dengan kemiringannya serta dapat mengurangi potensi adanya pergerakan tanah. Gimana? Kalian pasti sudah sangat paham tentang bab tanah, jenis-jenis tanah, dan bagaimana konservasi tanah ini kan? Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian masih bingung, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share serta like video ini supaya teman-teman kalian juga ikut bergabung belajar bersama